Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kembali lagi dengan renungan harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Yesaya pasal 50 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terkhususnya sampai hari ini. Kami masih diberikan kesehatan bahkan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan ini. Di pagi hari ini Tuhan, untuk mengawali segala aktivitas dan kegiatan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi penguatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, bahkan iman percaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini benar-benar boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3 dengan perikop hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku, aku pernah menjual engkau. Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang, tidak ada orang, dan ketika aku memanggil, tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air, dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit, dan menyelimutinya dengan kain kabung. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada saat ini berbicara tentang hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, curiga dan mencurigai merupakan sesuatu hal yang biasa di zaman sekarang ini. Semua kesempatan dipakai sebagian orang untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, termasuk salah satunya dengan memakai ajaran agama tertentu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak heran jika kita tidak mudah percaya akan niat baik seseorang. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan firman Tuhan pada saat ini. Ketidakpercayaan Israel akan kesungguhan Tuhan menebus mereka dari perbudakan di Babel berasal dari kecurigaan mereka bahwa perbudakan di Babel merupakan kesalahan Tuhan. Mereka menganggap bahwa itu bukan kesalahan mereka. Oleh karena itu, mereka justru menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu, di pasal 50 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3 ini, Tuhan menegaskan bahwa perbudakan
Babel merupakan kesalahan mereka. Karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, itu yang mengakibatkan mereka dibuang ke pembuangan di Babel. Ilustrasinya dari firman Tuhan ini ialah pemberian surat cerai dan penagihan hutang. Tuhan bukan suami yang menceraikan istrinya sesuka hati, atau kepala penagih hutang yang memeras. Tetapi perzinahan istrilah yang membuatnya bersalah menurut Taurat. Tunggakan yang berhutanglah yang membuat mereka harus membayar hutang plus bunganya. Ini ingin menunjukkan bahwa ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Israel itu membuat mereka harus dihukum. Tetapi hukuman yang mereka terima, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan itu sungguh-sungguh akan menebus mereka. Dan hal itu ditunjukkan langsung oleh Tuhan dengan memberikan tanda dengan tangannya yang diangkat kepada bangsa-bangsa. Di pasal sebelumnya, di pasal 49 ayat yang ke-22, yang dikatakan demikian, "Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita pernah menyalahkan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan, diterpa dengan permasalahan atau cobaan dalam hidup ini. Tapi marilah kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa kita sebagai orang percaya harus taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita melihat dari diri kita masing-masing. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita hidup setia dan taat kepada Tuhan? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Selama kita mau mengikuti kehendak-Nya, kita taat dan setia kepadanya. Sebab Tuhan itu mengasihi anak-anak-Nya, sungguh percaya dan setia kepadanya. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita boleh terus menjadi orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah untuk kasih dan rahmat-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang tetap setia, tetap taat di dalam Engkau Tuhan, dan semakin diteguhkan iman percaya kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesehatan bahkan kekuatan sampai hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat kami, jemaat GKE Bukit Nyumbung dan Trans Bahitom. Berkati Tuhan jemaat kami ini. Berkati setiap mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka. Berikan mereka kelancaran dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka jalani.
sehingga dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka boleh tercukupi atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dan nyatakan di sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu ini. Berikan mereka relasi yang baik, hubungan yang baik, sehingga ada persatuan dalam persekutuan mereka, sehingga terjalin kerjasama yang baik untuk kemajuan jemaat. Kami mohon Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat ini Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka bergereja juga boleh senantiasa diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan boleh memakai mereka menjadi alat kepujian dan kemuliaan Tuhan untuk kemajuan jemaat. Kami mohon Tuhan, Engkau juga memberkati setiap harapan, rancangan, rencana jemaat-Mu ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu mengiringi setiap jerih juang mereka untuk kemajuan jemaat. Apapun yang mereka usahakan saat ini, kiranya itu boleh menjadi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, hubungan mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, berikan hubungan yang baik antara suami dengan istri, bahkan dengan anak-anak terkasih, bahkan dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memberikan relasi yang baik, sehingga terjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Berkati mereka juga Tuhan dalam segenap tugas tanggung jawab mereka, dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka jalani. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan mereka berkat-berkat yang mengalir melalui Engkau Tuhan, sehingga juga tercukupi dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Berkati juga setiap harapan-harapan di seluruh jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu ini untuk kemajuan jemaat. Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka, memberikan mereka yang terbaik. Apapun yang mereka usahakan saat ini, kerja keras yang mereka lakukan, kiranya semua itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat melakukan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.